Bu Isti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ridwan dari SMK 41, ya sekolah kita bersama. Iya. Kali ini saya sendiri ingin menanyakan suatu materi tentang observasi Bu Isti. Oke. Dan Bu Isti ini, mohon maaf, boleh diperkenalkan dirinya terhadap teman-teman. Oke, perkenalkan saya Istiqomah Desti Ajizah. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 41 Jakarta. Berarti Ibu mengajar bahasa Indonesia ya, Bu? Betul, tepatnya untuk kelas 10 dan kelas 12, Pak Nur. Oh, kenapa nggak sekalian kelas 11 juga, Bu? Waduh. Biar sekalian tuh berurutan. 10, 11, 12 Iya, gitu. iya. Kebetulan di SMK Negeri 41 ini kan gurunya ada dua. Oh, gurunya ada dua. Ridwan dan saya. Jadi dibagi-bagi untuk Pak Irwan dan saya gitu ya. Banyak juga Pak Nur, ini di SMK Negeri 41 ada 21 rombel ya Pak Nur? Oh iya, betul dengan sekali. masing-masing 36 siswa. Berarti secara tidak langsung observasi yang saya lakukan ini untuk mengulik Bu Isti mengajar, nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa dong Pak Nur. Sangat tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa ya. Nah, Bu Isti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Nur gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, Bu Isti, hari ini kita akan sedikit berdiskusi dalam kegiatan praobservasi ya, Bu. Ya. Saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang Bu Isti lakukan di dalam kelas. Oh iya. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Boleh. Adapun tujuan saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Dan kenapa kita melakukan diskusi praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Isti nanti melakukan kegiatan belajar mengajar, agar Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Benar nggak, Bu? Betul. Terima kasih ya Pak Nur Ridwan Iya. atas kesempatannya dan sudah memilih saya sebagai guru yang akan diobservasi. Sejujurnya saya senang sekali kalau memang ada yang mengobservasi saya, jadi saya tahu kekurangan saya di mana. Kemudian saya paling suka diberikan masukan Pak Nur Ridwan. Semoga saya bisa dapat masukan dari Pak Nur Ridwan untuk supaya lebih maksimal lagi belajarnya, ngajarnya gitu. Iya, Bu, kita di sini sama-sama belajar kok. Iya. Nggak ada yang menggurui, nggak ada yang digurui juga. Iya. Ya, Bu. Tapi ada beberapa pertanyaan ya, Bu, yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bu Isti. Iya. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan tujuan Ibu mengajar di kelas nanti gitu, Bu. Dan kira-kira, Bu, tujuan pembelajaran yang Bu Isti dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini apa sih, Bu? Oke, sebelumnya saya memperkenalkan dulu Oh iya, tentang monggo, Bu. materi yang akan saya berikan kepada anak-anak gitu ya Pak Nur Iya, Ridwan. boleh. Kebetulan materinya sama kayaknya Pak Nur Ridwan sama. dengan kegiatan Pak Nur Ridwan. Observasi juga? Observasi ya. Alhamdulillah kalau sama Alhamdulillah. ya. Kalau di kelas bahasa Indonesia yang dipelajari adalah materi tentang laporan hasil observasi gitu. Hampir mirip ya, Bu? Iya, Hampir sama. Bisa Saya kira ini materi saya. Ini materi Bu Isti juga ya. Iya, bener. Tapi Bu Isti versi gurunya yang ada di dalam kelas. Betul, ya? jadi saya mengobservasi anak-anak, gitu. Anak-anak mengobservasi yang lain. Pak Nur Ridwan mengobservasi saya. Iya, bener ya, observasi semuanya jadinya gitu. Jadi karena materinya adalah laporan hasil observasi Pak Nur Ridwan, tentu yang jadi tujuan dari materi ini peserta didik atau siswa-siswi bisa menghasilkan laporan dari kegiatan mereka observasi gitu, Pak Nur Ridwan. Oke, Bu. Ya, dan sesuai dengan sistematika. Sistematika penulisan ya, Bu? Ya, penulisan, kaidah kebahasaan. Nah, itu yang menjadi tujuannya. Tujuannya, oke. Dari membuat laporan dan mengecek sistematika penulisan, ya. Kira-kira yang dikhususkan itu yang mana menurut Bu Isti, yang paling utama atau prioritas? Yang dari mana nih? Di antara dua
yaitu kan membuat laporan, sebuah laporan ya. Ya. Apakah lebih baik membuat laporannya terlebih dahulu agar lebih bagus, atau kita membuat sistematikanya penulisan dahulu lebih bagus gitu? Jadi di antara dua materi, menurut Bu Isti prioritas pertama tuh yang seperti apa? Oh, oke. Prioritas yang pertama, tentu laporan itu menjadi tujuan akhir dari para siswa yang nantinya akan mereka berikan kepada saya. Itu adalah hal terakhir yang akan mereka ciptakan. Tapi untuk sistematikanya itu adalah hal yang pertama. Oh, karena sebelum mereka membuat laporan, mereka harus tahu dulu nih sistematikanya, kaidahnya bagaimana, strukturnya bagaimana, gitu kan. Itu yang harus mereka ketahui dulu sebelum mereka membuat laporannya, gitu. Sehingga nanti laporan yang diciptakan oleh mereka menjadi laporan yang memang sesuai dengan kaidah, gitu, Pak Ridwan. Jadi Bu Isti memprioritaskan suatu sistematika penulisan terlebih dahulu, ya, Bu. Betul. Baru menjadi menghasilkan suatu karya laporan ya, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya boleh diruntunkan Pak Ridwan, yang pertama itu sebelum siswa menghasilkan sebuah laporan, siswa-siswi ini akan saya berikan bekal gitu. Karena pada akhirnya mereka akan terjun melakukan observasi, mengobservasi lingkungan. Jadi sebelum mereka melakukan observasi, tentu saya harus memberikan bekal kepada mereka sehingga mereka tahu apa sih yang harus mereka lakukan dan apa sih yang harus mereka hasilkan gitu. Dimulai dari pembekalan, saya memberikan informasi mengenai bagaimana sih sistematika laporan hasil observasi, kemudian bagaimana sih kaidah kebahasaannya, yang seperti apa kaidah kebahasaan teks laporan itu, karena sesungguhnya bahasa yang digunakan dalam laporan dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari tentunya akan berbeda, Pak Ridwan. Kalau memang laporan hasil observasi itu lebih banyak menggunakan bahasa yang ilmiah, yang lebih baku, berbeda dengan bahasa sehari-hari. Berarti yang pertama mereka harus tahu strukturnya. Bagaimana sih laporan hasil observasi itu terbentuk, apa sih yang harus mereka lakukan pertama, kemudian bagaimana sih kaidah kebahasaannya, gitu kan. Sampai pada akhirnya nanti mereka akan, oh saya sudah tahu nih, ternyata laporan hasil observasi yang pertama adalah harus ini loh, yang kedua ini, ketiga ini, oh bahasanya seperti ini loh. Jadi ketika mereka terjun langsung melakukan observasi, mereka tahu apa yang ingin mereka cari, dan akhirnya mereka bisa menyampaikan kepada saya kembali hasil laporannya, dan saya mengetahui apa yang mereka observasi secara maksimal gitu sih. Harapannya seperti itu. Betul. Sangat bagus sekali ya Bu Isti ya. Jadi dari observasi ini, dari bekal, terus melalui pengenalan juga, terus hingga membuat suatu rancangan yang sistematis hingga mendapatkan suatu laporan yang memang terstruktur. Ya, betul gitu. Jadi nanti walaupun saya belum pernah mungkin ke tempat itu, tapi dengan hasil laporan mereka, oh saya jadi tahu nih, karena mereka mendeskripsikannya dengan baik gitu. Nah, berarti kan yang dicapai kurang lebih kita harus mencapai suatu komponen atau unsur pengetahuan dan keterampilan ya Bu Isti ya, dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bu Isti yang unsur pengetahuannya itu di mana ini Bu? Unsur pengetahuannya tentu ketika saya memberikan pembekalan kepada mereka berupa pengetahuan tentang apa sih teks laporan hasil observasi, itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih strukturnya, kemudian apa saja sih kaidah kebahasaannya, itu berarti dari segi pengetahuannya. Kemudian dari segi keterampilannya, bagaimana mereka bisa melakukan observasi, mengamati sebuah objek dengan objektif tentunya, ya kan, sampai akhirnya kemudian mereka bisa menyusun laporan yang padu, yang kohesi dan koherensi. Gitu. Jadi begitu ya Bu. Iya. Jadi ada dua unsur, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan yang Bu Isti terapkan dalam kelas. Betul. Dan sekarang saya ingin mengetahui nih Bu, bagaimana rancangan persiapan Ibu mengajar di dalam kelas Bu? Persiapannya. Sebenarnya Pak Ridwan ini materinya sejalan ya, maksudnya memang dalam proses saya sedang
mengajarkan materi ini, jadi persiapan saya yang pertama tentu saya menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar, oke. Iya, bahan ajar untuk kemudian nanti saya berikan kepada anak-anak. Dan bahan ajar ini saya biasanya menggunakan buku teks. Oh, buku teks. Iya, buku teks, karena di buku teks bahasa Indonesia alhamdulillah sudah cukup untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Dan di buku teks ini juga ada pemindai cepatnya, QR-nya, yang bisa anak-anak scan dan mereka bisa menampilkan ya, Bu? Iya, betul, bisa ada video yang mereka lihat gitu, dari contoh observasi gitu. Jadi mereka semakin ada gambaran, oh jadi observasi gini ya gitu, oh nanti aku akan begini ya gitu sih. Jadi yang pertama saya tentu mempersiapkan bahan ajarnya Pak Nur Ridwan. Bahan ajar terlebih dahulu ya? Terlebih dahulu. Dan kira-kira Bu Yusti, media apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini, Bu? Medianya yang pertama buku teks ya. Oh, buku teks yang tadi ya? Iya. Kemudian karena saya mempelajari kaidah kebiasaan, nanti anak-anak akan mempelajari kaidah kebiasaan, tentu mereka membutuhkan kamus besar bahasa Indonesia. Oh, KBBI ya? Iya, KBBI. Hanya saja dalam hal ini KBBI-nya tidak dalam bentuk cetak, Pak Nur Ridwan. Jadi PDF? Dalam bentuk aplikasi. Oh, aplikasi. Iya, jadi Badan Pusat Pengembangan Bahasa sudah memiliki aplikasi tersendiri, aplikasi kamus, dan aplikasi ini bisa upgrade terus, Pak Nur Ridwan. Oh, upgrade terus. Iya, jadi kamus kita dulu kan waktu 2023 itu masih kamus besar bahasa Indonesia kelima, sekarang sudah berubah jadi ke-6, dan ini sangat memudahkan siswa, Pak Nur Ridwan, karena mereka kan akan update terus tuh, ya kan? Jadi mereka nggak harus bawa buku kamus yang tebal. Ya, kalau zaman kita mungkin kita disuruh bawa kamus tebal ya, Pak Nur Ridwan ya kan? Iya, kamus bahasa Inggris kita tebal-tebal, nah akan memberatkan gitu kan. Dengan perkembangan teknologi, alhamdulillah ini memudahkan, memudahkan anak-anak dan memudahkan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Nur Ridwan. Jadi ada buku teks medianya, kemudian kamus dalam bentuk digital ya. Kalau dalam bentuk digital berarti membutuhkan gawai atau gadget. Atau handphone ya, Bu? Iya, handphone, gawai. Nah, kemudian karena nanti siswa akan menghasilkan karya ya, berarti ada lembar laporannya, kemudian PowerPoint-nya yang akan mereka tampilkan sampai dengan videonya. Gitu. Jadi secara runtun dan juga lengkap ya, Bu Yusti. Betul sekali. Ada kamusnya juga, ada LKPD-nya juga, dan juga ada media PPT-nya juga ya, Bu Yusti. Betul sekali, Pak Nur. Dan gini, Bu Yusti, kan kita kan harus observasi ya, Bu. Iya, betul. Kira-kira Ibu akan merealisasikan kegiatan yang Ibu buat ini kapan nih, Bu? Dan kira-kira saya bisa membuat janjinya itu di hari apa, Bu? Oke, jadi untuk proses pembelajaran observasi memang sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Hanya saja memang ketika anak-anak itu menampilkan hasil akhir mereka, itu kemungkinan di tanggal 20 Agustus. Oke, saya catat dulu ya, tanggal 20 Agustus. Ya, 20 Agustus di hari Selasa berarti di hari Selasa ya. Iya. Untuk kelasnya, Bu? Untuk kelasnya itu di kelas bisnis daring. Bisnis daring atau BD ya, Bu? Iya, betul, di kelas 10 ya, Pak Nur Ridwan. Oh, di kelas 10, iya. Oke. 10 bisnis daring gitu, Pak Nur Ridwan. Oke, Bu Yusti, saya nanti akan mencatat semua kegiatan dalam hal-hal kejadian apa yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah observasi Bu Yusti di kelas, kita akan diskusi pasca observasi ya, Bu ya, terkait pembelajaran tentang ya materinya observasi juga ya. Iya, betul. Menarik ya. Iya, menarik juga nih. Jadi semangat saya, semangat ini. Semangat, harus semangat dong. Harus semangat, supaya anak-anak juga semangat gitu. Nah, mungkin Bu nanti kita akan didampingin oleh pengajar praktik dari saya, Bu. Iya, boleh, silahkan. Boleh, Bu Yusti? Boleh, sangat. Sangat boleh. Saya bahkan terima kasih, Pak Nur Ridwan. Terima kasih ya. Iya, jadi ada yang bisa mengobservasi saya juga. Observasi gitu. Kita sama-sama belajar ya, Bu, tapi ini ya, Bu. Baik, Bu Yusti, sebelum kita akhir diskusi ini, kira-kira apa yang Bu Yusti rasakan atau Bu Yusti dapatkan dari hasil diskusi kita siang ini, Bu? Oke, yang saya dapatkan dari hasil diskusi yang pertama, saya sangat senang. Oh, senang. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Nur Ridwan atas kesempatan ini. Saya juga sangat bersemangat untuk menunggu
observasinya dan juga pasca observasinya bagaimanakah kekurangan saya sangat menunggu itu, saya sangat-sangat tidak sabar ini. Tidak sabar ya Bu, excited banget gitu. Waduh, memacu adrenalin juga ya Bu. Ya, dari strategi yang Bu Isti lakukan, media yang Bu Isti siapkan, dan juga kira-kira hasilnya bisa dapat nggak nih sampai laporan yang Bu Isti targetkan gitu ya. Betul, Pak Ridwan. Alhamdulillah Bu Isti, baik. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pasca observasi. Semoga sukses selalu ya Bu. Iya, terima kasih Pak Ridwan juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ridwan.